Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zeti Finali SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen kelas, serta teman-teman kelas B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang pendekatan proses kelompok dalam manajemen kelas dan aplikasinya di SD kelas rendah. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Luri Santika Ratri dengan NIM 2002 10204020, Pak Atul Faizah dengan NIM 2007 1020 4134. Saya Siska Dewi Permatasari, NIM 2002 1020 4150. Yang pertama, adapun pengertian dari pendekatan kelompok dalam manajemen kelas. Apa sih pengertian dari pendekatan kelompok ini? Nah, pendekatan kelompok dalam manajemen kelas merupakan usaha pendidik dalam mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta suasana yang bergairah. Nah, pendekatan kelompok juga membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang mampu mendorong setiap kelompok untuk menjadi produktif dan aktif, serta juga untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok di dalam suatu kelas, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, guru hendaknya juga mampu mempertahankan semangat siswa, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam suatu kelas. Di dalam pelaksanaannya, pendekatan kelompok ini terdapat kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yaitu mampu memelihara organisasi kelas yang efektif, yaitu berupa terciptanya keakraban di antara para siswa. Selanjutnya, menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi di antara para siswa, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kelompoknya. Selanjutnya adalah kelemahan dari pendekatan kelompok ini. Pendekatan kelompok membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sangat matang. Siswa di dalam kelompok tersebut akan cenderung pasif dan terjadi intimidasi. Selanjutnya, terlalu mengandalkan teman satu kelompoknya atau disebut social loving, dan mengikuti pemikiran beberapa orang yang ada di dalam kelompok tersebut atau groupthink. Manfaat pembelajaran dengan pendekatan kelompok ini adalah diantaranya yang pertama yaitu memberikan pengajaran kepada siswa tentang nilai kerja sama dan menanamkan pemahaman bahwa membantu satu sama lain itu adalah sebuah kebaikan. Yang kedua yaitu membentuk kekompakan di dalam kelas sehingga seluruh siswa di dalam kelas dapat saling mengenal, memperhatikan, dan membantu satu sama lain sehingga timbul rasa aman dan juga nyaman terhadap diri siswa sebagai anggota kelas tersebut. Yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup seperti mendengar, menerima pendapat orang lain, berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan juga bekerja sama demi tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemampuan akademis, rasa percaya diri, dan juga sikap positif. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dalam Angelita pada tahun 2021, halaman 81, pendekatan kelompok didasarkan atas psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman belajar siswa di sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Guru juga hendaknya selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikutsertakan seluruh siswa di kelas. Kegiatan kelas juga harus selalu diarahkan pada kepentingan bersama dan meminimalkan kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua yaitu tugas guru memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Guru hendaknya juga mampu membentuk atau mendorong siswa agar dapat bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Kegiatan guru sebagai kelompok dapat diwujudkan dengan regu belajar atau team teaching yang tugasnya membantu kelompok belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap dalam pembentukan proses kelompok. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu forming. Forming merupakan tahap pembentukan kelompok.
di mana di sini siswa mulai mencari tahu posisi dan perannya dalam kelompok atau mencari tahu apa yang diharapkan kelompok terhadapnya. Peran guru yaitu menaruh kepercayaan penuh kepada siswa dan memberi kesempatan siswa untuk berbicara. Yang kedua yaitu storming. Storming merupakan tahap penyesuaian kelompok, di mana di sini akan terjadi penyatuan visi dan misi dan biasanya rentan terhadap konflik. Peran guru adalah meninjau kembali peraturan dan tidak pilih kasih. Yang ketiga yaitu norming. Norming merupakan tahap penerimaan, di mana di sini siswa mulai terbiasa dengan kelompoknya, saling melengkapi dan memahami peran satu sama lain. Peran guru yaitu mendorong rutinitas kelas secara positif, memberikan motivasi secara berkala, dan memberikan pengawasan. Yang keempat adalah performing. Performing merupakan tahap di mana kelompok sudah terbiasa dan mulai mampu menunjukkan kinerja secara individual maupun kelompok. Tugas guru yaitu menunjukkan kepada siswa bagaimana cara menentukan prioritas, mengelola waktu, mengatur diri, dan juga disiplin. Yang terakhir adalah adjourning atau tahap pembubaran kelompok, di mana di sini siswa mulai melakukan refleksi terhadap apa yang telah ditampilkan dalam kelompoknya. Tugas guru yaitu menunjukkan bagaimana melakukan evaluasi diri. Selanjutnya adalah unsur pendekatan kelompok. Menurut Hasibuan dan Mujiono pada tahun 2009 di halaman 24, unsur pendekatan kelompok ada 3. Yang pertama adalah tujuan kelompok, di mana yang dimaksudkan di sini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus dikomunikasikan kepada siswa agar nantinya siswa menjadi paham, tertarik, dan semangat mengikuti proses pembelajaran. Tugas guru yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan mengkomunikasikan kepada siswa serta mengarahkan siswa demi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah interaksi. Dalam setiap kelompok, pasti akan ada tugas kelompok yang harus diselesaikan secara bersama. Oleh sebab itu akan ada pembagian kerja. Nah, syarat pembagian kerja ini adalah adanya komunikasi yang efektif, sehingga perlu interaksi antar anggota kelompok. Yang ketiga adalah pemimpin. Guru merupakan pemimpin utama dalam kelas, yang bertugas mendorong dan memeratakan partisipasi, mengusahakan kerjasama, mengurangi ketegangan, memperjelas partisipasi, dan menerapkan sanksi demi terciptanya dan terpeliharanya suasana kerja kelompok yang sehat. Selanjutnya yaitu masalah manajemen kelas yang dapat diatasi dengan pendekatan kelompok. Ada 2, yang pertama masalah individual dan yang kedua masalah kelompok. Masalah individual terjadi karena kegagalan seseorang untuk mewujudkan tujuan dan harapan yang diinginkan. Masalah ini biasanya lebih ke pengaktualisasian dirinya dalam lingkungan sosial. Individu yang gagal mengembangkan diri cenderung akan berperilaku menyimpang. Masalah-masalah individual ini yang pertama yaitu attention-getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Biasanya dilakukan oleh siswa yang tidak atau belum berhasil mengembangkan dirinya dan menemukan peran dalam suatu kelompok, sehingga dia akan mencari perhatian kepada orang lain dengan berbagai macam cara. Melalui pendekatan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan peran yang sesuai dengan kemampuannya yang diwujudkan dengan pemberian tanggung jawab kelompok. Potensi siswa untuk menciptakan masalah dapat dicegah dan dialihkan ke kegiatan yang lebih positif dan produktif. Peran guru yaitu memberikan pengarahan dan perhatian yang wajar. Yang kedua adalah power-seeking behaviors, atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Ditandai dengan bentuk penolakan siswa terhadap pembelajaran, biasanya menunjukkan suatu pertentangan dan ketidakpatuhan. Melalui pendekatan kelompok, diharapkan masalah ini dapat diatasi dengan adanya aturan kelompok yang merupakan kesepakatan bersama sehingga memaksa siswa untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Yang ketiga ada revenge-seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan balas dendam. Rasa sakit hati dengan suatu bentuk kekalahan akan menimbulkan perilaku negatif dan merusak sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Melalui pendekatan kelompok diharapkan akan terjadi penerimaan antar individu dan pengembangan kerjasama dalam suatu kelompok kelas.
Selanjutnya yaitu helplessness atau peragaan ketidakmampuan. Ditandai oleh perilaku siswa yang pasif terhadap pembelajaran. Karena dia berpikir bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu yang benar dan akan selalu gagal, sehingga dia akan bersikap pasrah dan putus asa. Melalui pendekatan kelompok, setiap siswa diharapkan dapat memiliki hak yang lebih besar untuk berhasil, baik itu secara individu di dalam kelompok tersebut maupun keberhasilan kelompoknya. Guru akan lebih mudah mengontrol dan mengaktifkan siswa yang berperilaku semacam ini melalui kegiatan kelompok dengan memberikan bimbingan secara bergantian. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Terdapat 7 masalah kelompok yang terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu kurangnya kekompakan. Dalam hal kurangnya kekompakan ini, hal yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu menumbuhkan rasa saling memiliki dan membutuhkan agar kekompakan dalam kelompok itu terbentuk. Lalu yang kedua yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan. Seperti halnya peserta didik pada umumnya yang kurang bisa dikendalikan, maka guru harus menumbuhkan rasa simpati anak pada peraturan tersebut. Lalu yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama kelompok. Lalu selanjutnya, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Nah, dalam hal ini guru harus memiliki wibawa yang kuat untuk mengarahkan kembali kegiatan kelompok tersebut. Lalu selanjutnya, ketiadaan semangat tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Nah, lalu selanjutnya, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, perubahan ini diantaranya yaitu perubahan anggota kelompok, peraturan yang diganti, perubahan jadwal, dan pergantian guru. Nah, perubahan-perubahan tersebut juga cenderung menyebabkan siswa kurang nyaman sehingga terjadi masalah dalam pendekatan kelompok. Selanjutnya yaitu implementasi pendekatan kelompok dalam pembelajaran di kelas rendah. Menurut Lewis V. Johnson dan Mary Benny yang dikemukakan oleh Mulyadi 2019 nomor 65, terdapat 2 jenis pendekatan proses kelompok. Yang pertama yaitu pemudahan atau facilitation. Nah, dalam konteks ini pemudahan yang dimaksud yaitu tingkah laku pengelola yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi positif di dalam kelas. Yang kedua yaitu mempertahankan atau main essence. Main essence yang dimaksud dalam konteks ini yaitu tingkah laku pengelola untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Nah, berikut penjelasan lebih jelas terkait 2 jenis manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok tersebut. Yang pertama yaitu pemudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang terkait dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas. A yaitu mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama dalam pendekatan proses kelompok. Dalam hal ini, guru harus membantu peserta didik untuk menciptakan kesatuan dan kerjasama dengan cara menyediakan kesempatan untuk saling diskusi, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kondisi kelompok yang menarik dan menyenangkan. B yaitu mengembangkan aturan dan prosedur kerja. Dalam hal ini, guru hendaknya memberikan pengertian serta pemahaman terkait aturan kelompok dan prosedur kerja yang jelas agar dapat ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang C, menerapkan cara-cara pemecahan masalah. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu seperti identifikasi, menganalisis, mencari, dan mempertimbangkan solusi pemecahan masalah. Lalu selanjutnya yaitu menyesuaikan pola tingkah laku kelompok yang kurang diinginkan selama ada di kelompok kelas. Yang kedua yaitu mempertahankan atau make essence. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas. Yaitu yang pertama, mempertahankan dan memperbaiki semangat. Nah, dalam hal ini juga berpengaruh dalam produktivitas kelompok. Guru juga perlu mempertimbangkan penyebaran kepemimpinan, menciptakan suasana yang santai tetapi terarah. Lalu yang B, mengatasi konflik. Nah, tujuannya yaitu agar pihak yang bertentangan dapat saling menghargai perbedaan dan dapat menyatukan pikiran satu sama lain untuk menyelesaikan masalah kelompok. Yang C, menguasai masalah-masalah manajemen. Nah, dalam hal ini guru harus menguasai dengan benar cara pemudahan atau facilitation dan mempertahankan atau main essence yang telah dijelaskan tadi
Nah, guru juga harus pintar dalam memilih metode-metode yang cocok untuk dinamika kelompok. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.